Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rahmat Firdaus. Kalian bisa memanggil saya Pak Firdaus. Bidang yang diajarkan yaitu baca tulis Al-Quran. Materinya sekarang mengenal huruf hijaiyah bersambung untuk kelas 2A, 2B, dan kelas 2C. Baik, mari kita langsung belajar dan praktek. Baik anak-anak, sebelum kita menulis, kita persiapkan dulu alat-alat tulisnya. Seperti apa? Seperti pertama penggaris, kemudian pensil, kemudian penghapusan. Baik, kalian membuat garis gambar dulu. Ya, seperti contoh di video ini, kalian memberikan nomor, terus hurufnya awal, tengah, dan akhir, dan posisinya harus sama seperti yang ada di video ini. Kemudian kalian menuliskan huruf Arab dari 1 sampai dengan 14 dan jangan lupa diloncat. Baik, kita mulai dengan huruf yang pertama yaitu huruf alif, kemudian disambung dengan huruf ba, kemudian selanjutnya huruf ta. Dan perlu diingat anak-anak, kalian harus diloncat tulisannya sama seperti di contoh. Seperti itu. Lanjut huruf sa. Nah, seperti itu membuat huruf sa. Kalian perhatikan gambarnya. Lalu setelah huruf sa yaitu huruf jim. Nah, pelan-pelan dari tengah dulu, baru kita buat seperti huruf C. Nah, itu dia. Huruf jim, titiknya berada di tengah. Lanjut, huruf H sama dengan huruf jim. Ya, mulai dari tengah terlebih dahulu, baru kalian bisa membuat seperti huruf C. Itu huruf H. Kemudian huruf Ho. Nah, dari tengah lagi, nah, titiknya seperti itu. Lanjut, setelah huruf Ho yaitu huruf berikutnya huruf dal. Nah, seperti itu, seperti segitiga. Nah, ini huruf dalnya. Nah, geser lagi. Huruf berikutnya yaitu huruf ro. Lihat posisinya berada di tengah-tengah di garis. Huruf ro, huruf zai, nah, hampir sama hanya beda titik. Kemudian huruf berikutnya yaitu huruf sin. Gigi pertama, gigi kedua dibedakan. Kemudian badannya, nah, buntutnya terakhir seperti itu. Ini huruf sin besar, gigi besar, gigi kecil. Nah, itu harus dibedakan. Titiknya tuh berada di tengah-tengah. Yang terakhir yaitu huruf sod. Nah, perhatikan letaknya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu huruf sod. Nah, sekarang kita akan mulai dari awal posisi. Huruf alif posisi awalnya berada di tabel seperti gambar ini. Kita perhatikan huruf alif menyambung. Nah, huruf alif tidak bisa disambung ya di awal. Nah, sekarang huruf alif yang berada di tengah. Bagaimana menyambung huruf alif di tengah? Ya, kalian perhatikan baik-baik. Nah, set. Nah, seperti itu. Nah, huruf alif di tengah dan di akhir itu sama ya bentuknya. Nah, seperti itu. Seperti huruf L. Nah, lanjut sekarang bagaimana menyambung huruf ba di awal kalimat atau di awal kata. Seret di tengah langsung lurus. Diberikan titik di bawah. Sekarang lanjut huruf ba yang berada di tengah kalimat. Tarik. Nah, buat lancip. Bawah lagi baru ke akhir.
titiknya. Nah, seperti itu. Itu huruf ba berada di tengah. Kemudian huruf ba di akhir. Nah, perhatikan gambarnya. Nah, set. Nah, titiknya berada di bawah. Lanjut. Kemudian huruf ta. Nah, ini huruf ta di awal hampir sama, memang sama, hanya beda titik saja. Dari tengah geser, nah titiknya 2. Ingat huruf ta titiknya 2. Kemudian huruf ta di tengah sama seperti huruf ba. Pelan-pelan, seret. Nah, tinggal titiknya berada di atas. Lanjut huruf ta di akhir. Ya. Nah, sama seperti huruf ba, hanya membedakan titiknya saja. Nah, titiknya ada 2. Lanjut, kemudian huruf ta. Huruf sa sama seperti huruf sebelumnya, yaitu huruf ta dan huruf ba. Nah, diberikan titiknya 3. Lanjut, huruf ta berada di tengah. Geser dari kanan ke kiri. Nah, baru titiknya seperti itu. Nah, itu huruf ta. Kemudian huruf ta di akhir. Nah, kita mulai dari kanan terlebih dahulu. Tarik kiri, buat lancipan, baru titiknya 3. Nah, seperti itu. Itu adalah huruf ta. Lanjut huruf jim. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita memulai huruf jim di awal. Kita mulai dari tengah ke bawah dikit, ke tengah, geser ke kiri. Nah, seperti gambar itu. Nah, titiknya di mana? Nah, itu titiknya berada di bawah garis. Lanjut huruf jim di tengah. Posisinya bagaimana? Buat gambar seperti itu dulu. Lanjut. Nah, seperti itu. Itu adalah huruf jim berada di tengah. Lanjut huruf jim yang berada di akhir. Nah, garis dulu, kemudian bikin seperti itu. Mudah-mudahan kalian bisa mengikutinya. Kemudian lanjut huruf H. Huruf H itu caranya sama seperti huruf jim. Ya, buat seperti itu. Lanjut. Nah, ini saya buat sedikit berbeda antara jim dan huruf H yang berada di tengah. Sebenarnya sama saja. Tarik ke atas. Seperti itu huruf H yang berada di tengah. Sebenarnya sama saja seperti huruf jim. Kemudian huruf H di akhir. Nah, saya buat sedikit berbeda juga. Nah, itu seperti siku-siku. Terakhirnya kalian buat seperti huruf C. Dan yang berikutnya adalah huruf Kho. Huruf Kho. Nah, sama seperti huruf sebelumnya, jim dan H. Nah, seperti kita buat pelatuk. Titiknya berada tepat di garis. Nah, lanjut huruf Kho di tengah kata. Saya samakan aja seperti huruf jim di tengah. Itu huruf Kho. Lanjut berikutnya yang terakhir huruf Kho di akhir kata. Saya samakan. Nah, ini adalah huruf Kho di akhir. Dan berikutnya adalah huruf dal di awal. Nah, huruf dal di awal sama seperti itu. Tidak ada perubahan. Kemudian huruf dal di tengah. Nah, ditambahkan garis. Nah, seperti itu. Hanya menambahkan garis saja. Lanjut.
Nah, huruf dal di tengah sama dengan huruf dal di akhir. Gambarnya sama seperti itu. Nah, berikutnya adalah huruf apa? Huruf zal. Huruf zal sama dengan huruf dal, hanya beda titiknya saja. Kemudian sama saja menambahkan titik, dari kanan geser ke kiri pas garis. Nah, titiknya di situ. Kemudian huruf ro. Huruf ro tidak bisa disambung di awal. Nah, dia seperti berikutnya. Nah, itu huruf ro. Huruf ro di tengah. Ditarik dari kanan ke kiri. Nah, kepalanya tepat berada di garis. Lanjut. Huruf ro di akhir. Nah, kepalanya seperti huruf C terbalik. Kemudian huruf zai. Nah, huruf zai juga tidak bisa disambung di awal. Nah, dia terpisah. Nah, hanya seperti itu. Itu adalah huruf zai. Kemudian huruf zai di tengah. Sama seperti huruf ro. Kemudian huruf zai di akhir sama juga. Titiknya berada di tengah-tengah. Terus huruf sin. Huruf sin di awal. Nah, perhatikan gigi pertama dan gigi keduanya itu berbeda. Gigi pertama itu kecil, gigi kedua baru lebar. Baru huruf sambungan berikutnya. Nah, seperti itu kalau huruf sin disambung di awal kata. Kemudian sin di tengah. Nah, seperti ini. Nah, seret. Itu contoh huruf sin berada di tengah. Sekarang huruf sin yang berada di akhir. Bikin garis terlebih dahulu, baru giginya. Kemudian gigi yang kedua agak dilebarkan, baru buat badannya. Lancip. Terus huruf shin besar di awal sama dengan huruf shin kecil. Gigi kecil dan giginya yang kedua besar. Seperti itu, hanya beda titiknya saja. Titik 3. Kemudian huruf sin di tengah. 1, 2, 3 menyambungnya. Seret. Tambahkan titik 3. Kemudian huruf sin di akhir. Garis dulu pas dengan garis buku, baru badannya 1, 2, 3. Titiknya 1, 2, 3. Dan contoh terakhir yaitu huruf shot. Nah, huruf shot 1, 2, 3, 4, 5. Nah, seperti itu contohnya, kalian bisa jelas melihat. Kemudian huruf shot di tengah, kalian buat garis dulu dari kanan ke kiri, tarik ke atas. Nah, seperti ini. Nah, itu adalah huruf shot di tengah. Lanjut, huruf shot berada di akhir. Tarik, bet. Nah, baru bikin badannya. Nah, itu adalah contoh huruf-huruf hijaiyah, bagaimana cara menyambung huruf di awal, di tengah, dan di akhir. Materi berikutnya yaitu melanjutkan huruf shot sampai dengan huruf ya. Baik anak-anak, tugas kalian adalah menulis huruf hijaiyah dari alif sampai huruf shot. Kemudian kalian menulis awal, tengah, dan di akhir sama seperti contoh di video ini. Terima kasih sudah belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.